الحمد لله الذي هدانا للأعمال الصالحات وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الأرض والسماوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه وذرياته الطيبات أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan rahmat dan inayahnya kepada kita baik lahir maupun batin, sehingga sampai saat ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna menunaikan kewajiban sholat Jumat. Dan yang paling patut kita syukuri adalah bahwa hingga saat ini kita insya Allah masih diberi nikmat berupa iman dan Islam. Inilah nikmat paling berharga dibanding apapun yang kita miliki dan kita kumpulkan sepanjang hidup. Salawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta segenap umatnya yang mengikuti jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari pertama tahun 2021 ini, marilah kita memulai lembaran-lembaran baru kehidupan ini. Pertama, dengan mengintrospeksi hari-hari yang telah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, untuk kemudian kita jadikan bahan evaluasi dan perbaikan di hari-hari yang akan kita lalui nanti. Menengok kembali ke masa lalu dengan tujuan introspeksi dan evaluasi adalah juga anjuran Allah dalam Al-Quran sebagaimana yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat kita mengerjakan sesuatu, apakah itu tugas pekerjaan ataupun sekedar hobi, maka kita memerlukan paling tidak beberapa unsur. Kita memerlukan tenaga dan kemampuan, perlu biaya, dan tentunya perlu waktu untuk mengerjakannya. Jika kita ingin membangun rumah misalnya, kita butuh tenaga dan kemampuan untuk melakukannya, butuh biaya dan butuh waktu untuk proses pengerjaannya. Tenaga dan kemampuan jika kita sendiri tidak memiliki, kita bisa menggunakan jasa pihak lain. Biaya bisa dari harta yang kita miliki sendiri atau berasal dari bantuan orang lain. Tetapi untuk unsur waktu, kita tak bisa memperolehnya dari pihak lain. Satu-satunya unsur yang tak bisa kita usahakan, tak bisa kita ubah, tak bisa kita kurangi dan tak bisa kita tambah, atau kita meminjam dari orang lain juga tak bisa, adalah waktu. Dalam segala hal di dunia ini tak ada yang tak membutuhkan waktu. Namun sayang, waktu adalah unsur yang sangat kaku
yang tak bisa dirubah, tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Waktu adalah sumber daya yang paling terbatas, dan karena terbatas dan tak bisa diperbarui, artinya yang sudah sirna tak akan bisa kembali, maka seharusnya waktu menjadi sumber daya yang paling penting dan paling mahal. Dalam dunia industri misalnya, para pelaku usaha saling bersaing paling tidak dalam 3 hal: dalam harga, dalam kualitas, dan waktu. Anda mungkin bisa menawarkan harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih bagus, tapi jika waktu yang diperlukan lebih lama, maka mungkin saja konsumen akan memilih barang yang lebih cepat dan tepat waktu. Semua pekerjaan berlangsung di dalam waktu dan menyita waktu. Sementara apakah orang kaya atau miskin, tua atau muda, pejabat atau orang biasa, semuanya sama, hanya memiliki 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun. Walaupun waktu adalah sumber daya yang paling berharga, namun kita justru seringkali tidak banyak menyadarinya, apalagi mempersoalkannya. Orang cenderung tidak peka terhadap waktu. Kita sangat peka bila kehilangan harta atau kedudukan, tapi tidak merasakan apa-apa bila kehilangan waktu. Padahal setiap hari kita terus kehilangan waktu. Kita bahkan tidak ingat persis kemana perginya waktu demi waktu kita sepanjang tahun 2020 kemarin. Kita pergunakan untuk apa saja seluruh waktu itu, kecuali hanya sebagian sangat kecil darinya yang kita ingat. Sementara waktu terus melaju, tidak bisa dihentikan atau disimpan untuk digunakan pada kesempatan yang lain. Waktu-waktu yang baru saja lewat telah sirna untuk selamanya dan tak akan pernah kembali. Seolah waktu adalah kendaraan yang membawa kita meninggalkan masa lalu menuju kepada ujung kehidupan hingga memasuki lorong kematian. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna nafasal mar'i khutahu ila ajalih. Sesungguhnya hembusan nafas seseorang adalah langkahnya menuju ajalnya. Bagi beliau, setiap hembusan nafas manusia sama dengan bergulirnya waktu, dan setiap perguliran waktu berarti langkah menuju kematian. Sungguh tepat perumpamaan yang beliau buat. Perguliran waktu beliau ibaratkan dengan hembusan nafas. Aktivitas bernafas juga melibatkan organ-organ tubuh dengan cara yang sangat rumit. Ada hidung yang menghirup lengkap dengan filternya, lalu ada saluran pernafasan dari mulai tenggorokan hingga paru-paru. Akan tetapi aktivitas yang luar biasa penting dan rumit itu ternyata berlangsung dengan cara yang sangat mekanis dan otomatis, sehingga kebanyakan kita tidak menyadarinya. Kebanyakan kita tidak melihat aktivitas bernafas sebagai hal yang luar biasa. Biasa dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sangat rendahnya kesadaran manusia terkait dengan aktivitas bernafas. Padahal sebenarnya aktivitas ini sangat penting dan rumit. Itu bisa dianalogikan dengan perguliran waktu. Sama seperti bernafas, perguliran waktu juga sangat penting dan kompleks bagi manusia. Tapi sebagaimana hembusan nafas kita jalani setiap saat tanpa kita sadari, begitu pula perguliran waktu kita lalui tanpa kita sadari. Oleh karenanya, dalam kesempatan lain, Sayyidina Ali berkata pula, ajibtu liman yara annahu yanqusu kulla yawmin fi nafasihi wa umrihi wa huwa la yata'ahhabu lil maut. Aku heran dengan orang yang menyadari bagaimana tiap hari nafas dan umurnya terus berkurang, akan tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan dunia ini hanyalah salah satu fase dalam perjalanan manusia yang panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia bukanlah tujuan, bukan akhir perjalanan. Dunia adalah tempat pendidikan dan ladang pengabdian. Kita diajari untuk mendidik diri sendiri dengan kurikulum yang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Lalu masa pendidikan itu kita barengi dengan masa pengabdian kepada Allah melalui interaksi dengan makhluk-makhluknya. Kita manusia
diciptakan oleh Allah dan diberi tugas untuk menjadi wakilnya di dunia sebagai agen rahmat Allah untuk menyalurkan kepada segenap penduduk bumi sifat-sifat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita terus belajar sambil mengabdi dan beramal, mengumpulkan bekal. Dalam masa pendidikan adalah wajar bila ujian pasti datang pada waktunya. Itulah sebabnya di dunia ini tak ada kesenangan terus-menerus tanpa bercampur dengan kesusahan. Tak ada kelapangan tanpa silih berganti dengan kesempitan. Dunia bukanlah tempat untuk mencari kebahagiaan, meskipun kebahagiaan semu dan sementara sering kita rasakan sejenak. Namun kebahagiaan sejati dan abadi hanya akan kita rasakan nanti di akhirat. Bahkan Al-Quran menyatakan bahwa keseluruhan hidup manusia adalah ujian sepenuhnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Tahun 2020 yang baru lalu adalah tahun di mana seluruh penduduk dunia menghadapi ujian secara serentak. Seakan Allah ingin menampakkan kekuasaannya melalui makhluknya yang teramat kecil yang bahkan tak bisa dilihat mata, berupa virus corona. Dengan makhluk sekecil itu, porak-poranda seluruh tatanan manusia di seantero dunia. Bukan hanya di bidang kedokteran dan kesehatan, tetapi juga di bidang lain seperti ekonomi, bisnis, politik, pendidikan, bahkan dalam rumah tangga. Dunia bagaikan sebuah komputer atau HP yang sedang di-restart, dimatikan sejenak untuk kemudian dihidupkan kembali dengan model yang baru. Kasus pandemi ini benar-benar merupakan pelajaran tauhid yang jelas, yakni bahwa manusia hanyalah makhluk yang tak berdaya. Segala daya dan upaya hanya berasal dari Allah. Manusia boleh saja punya kehendak, punya rencana, tetapi pada akhirnya yang berlaku tetaplah kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang tadi Allah mengatakan yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu. Allah menyandingkan kehidupan dengan kematian, tetapi Dia menyebut kematian lebih dahulu daripada kehidupan. Seolah Allah ingin menegaskan bahwa kehidupan hanya akan bermakna jika dilandasi dengan ingatan akan kematian, agar mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan sebagai bekal untuk menyongsong kematian. Sementara Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyandingkan Al-Quran dengan kematian dalam sabdanya, "Aku tinggalkan bagi kalian dua pemberi peringatan. Yang pertama memberi peringatan dengan kata-kata, dan yang kedua memberi peringatan dengan diam dan kebisuan. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah kematian." Bukankah kita telah saksikan sendiri berapa banyak kawan, handai taulan, atau orang-orang lain yang kita kenal yang dulu pernah ada dan berbagi rasa dengan kita, kini mereka telah tiada dan mendahului kita ke alam baka. Tidak sadarkah kita bahwa semakin hari semakin dekat saat giliran kita tiba? Masihkah akan kita sia-siakan waktu yang tersisa untuk kegiatan-kegiatan yang tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sisa waktu yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk kita gunakan semaksimal mungkin dalam melakukan amal kebajikan, apapun bentuknya, yang penting berkualitas, ahsan. Jangan ada hari, jam, atau menit di mana kita lalui dengan sia-sia tanpa melakukan kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Bekerja adalah kebaikan, belajar adalah kebaikan, mengantar atau menemani anak adalah kebaikan, membantu istri di rumah adalah kebaikan, menolong orang kebaikan, menghibur orang yang sedang dalam kesedihan adalah kebaikan. Intinya, jangan kita sia-siakan waktu selain untuk kebaikan. Jika ada waktu yang terlewati tanpa kita melakukan kebaikan sebagai bekal kita untuk hidup abadi kelak di akhirat, sementara waktu yang telah lewat itu tak akan pernah kembali, maka Al-Quran mengatakan hal yang seperti itu sebagai kerugian yang besar bagi manusia. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati tentang kebenaran serta saling menasihati tentang kesabaran. Ayat ini menegaskan bahwa iman saja belum cukup untuk menutup kerugian, melainkan harus disertai dengan amal soleh. Sebagai individu, kita harus melakukan amal kebaikan, dan sebagai bagian dari masyarakat, kita mesti saling mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia memang diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan untuk akhirat. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, seorang tabi'in, Hasan al-Basri, bertanya kepada beberapa ulama di zamannya mengenai apa sebenarnya yang paling sering dikemukakan oleh Rasulullah di dalam khutbah-khutbahnya. Maka akhirnya dia bertemu dengan seorang sahabat, Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir adalah sahabat yang dikaruniai oleh Allah SWT dengan umur yang sangat panjang. Kepada Jabir bin Abdullah al-Ansari, Hasan al-Basri bertanya, ceritakan kepadaku mengenai apa sebenarnya yang sering kali diucapkan oleh Rasulullah di dalam khutbah-khutbah beliau. Lalu Jabir menjawab, "Na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuhan nas, inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum, wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum, wa innal 'abdal mu'min baina makhafatain, baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un bih, wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fihi. فليتزوج العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار." Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah memiliki pedoman, maka ikutilah pedoman itu. Dan sesungguhnya kalian pun telah memiliki tujuan, maka raihlah tujuan itu. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman berada pada dua kekhawatiran, antara waktu yang telah berlalu yang ia tidak tahu apa yang dilakukan Allah atasnya, dan waktu yang tersisa baginya yang ia tidak tahu apa yang akan ditetapkan Allah atasnya. Maka setiap hamba hendaklah mempersiapkan dirinya masing-masing, manfaatkan hidupnya untuk kematiannya, memanfaatkan masa mudanya untuk masa tuanya, dan memanfaatkan dunianya untuk akhiratnya. Dunia ini memang diciptakan untuk kalian, sementara kalian diciptakan untuk akhirat. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tak ada tempat kembali setelah kematian, dan tak ada tempat tinggal setelah dunia ini selain surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, kita diminta untuk mengumpulkan bekal kebaikan yang banyak dan berkualitas. Ahsanu amala. Yang penting berkualitas, bukan banyaknya tapi kualitasnya. Baik itu kita lakukan sendiri-sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak lain. Sebab ada kalanya satu amal kebaikan tak bisa atau tak mampu kita kerjakan sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Itulah sebabnya ada ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya saling bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam hal kebaikan, silahkan Anda bekerja sama dengan pihak manapun, walaupun mereka tidak sepaham dengan Anda. Meski tidak sejalan dalam hal-hal tertentu, tapi jika untuk kebaikan, mari kita saling menolong dan saling membantu. Misalnya kita saling bekerja sama dalam menegakkan keadilan, dalam menciptakan kedamaian,
atau membantu mengentaskan kemiskinan. Ayat itu mengatakan wa ta'awanu 'alal bir. Kata bir yang digunakan dalam Al-Quran tadi mengandung kebaikan secara umum, berbeda dengan kata ihsan yang berarti kebaikan yang lebih khusus. Yang dilarang justru kita bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran. Jika ada orang yang mengajak kita bekerja sama melakukan korupsi misalnya, atau mengajak kita untuk memusuhi dan membenci seseorang, maka tentu itu harus kita tolak walaupun dia adalah teman dekat kita. Melakukan dosa dan kejahatan sendirian adalah buruk, tetapi mengajak orang lain untuk ikut berbuat dosa bersama kita adalah lebih buruk lagi. Karena sesungguhnya mengajak berbuat dosa adalah sifat dasar dari syaitan. Setan tidak melakukan keburukan sendirian. Dia ingin mengajak orang lain melakukan pembangkangan terhadap Allah bersama dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika setiap muslim memperhatikan setiap menit waktunya dengan selalu mengisinya dengan kebaikan atau bekerja sama dalam kebaikan, maka ia tak akan sempat untuk menjalankan agenda nafsunya sendiri, apalagi agenda syaitan. Maka dijamin dunia akan damai, tenang, tak ada konflik, tak ada caci maki, tak ada fitnah. Karena semua konflik ini tak lain hanya karena manusia sedang menjalankan nafsunya atau agenda musuhnya, yakni syaitan. Khatib ingin menutup khutbah ini dengan mengutip sebuah riwayat oleh At-Tabrani yang merekam jawaban Rasulullah SAW saat ditanya mengenai siapa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai Allah dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslim aw tukshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an wa la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, yakni Masjidil Madinah. Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain, dan amal yang paling dicintai Allah adalah engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan kesedihannya, atau engkau bayarkan hutangnya, atau kau hilangkan rasa laparnya. Sungguh menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Begitu jawaban Rasulullah SAW. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.